Oke semuanya, kita lanjut ke part 2. Di sini aku mau ngejelasin bagian kontainer dan padding. Jadi, kontainer itu apa sih? Jadi, kontainer itu adalah elemen yang digunakan untuk membatasi lebar konten agar tidak memenuhi seluruh lebar layar. Kelas kontainer di Tailwind CSS secara otomatis menyesuaikan lebar elemen berdasarkan breakpoint yang telah ditentukan. Jadi kan tadi dia bilang untuk digunakan biar bisa tuh membatasi lebar konten agar tidak memenuhi seluruh lebar layar. Karena kan kita pakai HP atau pakai handphone gitu. Terus nah jadi fungsi kontainer itu apa sih? Fungsi kontainer ini sendiri itu adalah membuat layout yang agar rapi dan terpusat, terus menyesuaikan lebar elemen berdasarkan ukuran layar. Jadi biar websitenya itu responsif untuk ukurannya, sama mencegah konten meluas hingga tepi layar gitu. Nah, untuk breakpoint pada kontainer sendiri itu ada 5 kategori. Yang pertama itu ada small, medium, large, extra large, sama extra large. Nah, untuk small sendiri max width-nya itu 640px, medium 768px, large 1024px, extra large itu 1280px, dan extra large itu 1536px. Nah, kita langsung aja masuk ke codingannya. Nah, di sini aku udah kasih komen kontainer. Nah, untuk mempelajari kontainer sendiri, mungkin bagian materi warna dasar bisa kita kasih komen dulu. Jadi kita matiin dulu codingannya. Oke. Sekarang kita bikin div baru. Oke. Misalkan aku mau nulis bagian kontainer. Oke. Nah, di div ini kita kasih class, kita kasih kontainer. Nah, biar kelihatan kita kasih background juga. Background misal aku mau kasih apa nih, background slate 900. Terus kita jangan lupa teksnya, nah text white. Coba kita Ctrl S, kita balik ke, nah di sini dia udah berarti bekerja ya guys codingannya. Nah, untuk memastikannya di sini kita bisa Ctrl Shift I. Nah, di sini kalian bisa nih, misal contoh aku gerakin ini ya. Nah, di sini dia akan menyesuaikan dari si layarnya, ya kan? Jadi misalkan kita pakai ini. Nah, di sini kita geser. Nah, jadi di ini ukuran apa ya? Ukuran dari untuk lebar kontainer itu dia menyesuaikan dari ukuran si device-nya gitu, atau apa menyesuaikan dari ukuran si webnya. Misalkan kita pakai 50% aja, nah atau 75% deh. Nah, di sini jadi tuh gini loh guys, kalau misalkan untuk 1536, coba kita 1536 ya. Ini 1500. Nggak bisa karena kegedean. Coba kita ke 1280. 1280. Nah ini kalau misalkan kita ke bagian 1280 atau ke ukuran-ukuran yang udah ditentuin dari si breakpoint kontainer tadi, itu dia akan penuh. Sedangkan kalau misalkan kita ukurannya itu kurang dari 1280, dia akan menuju ke bagian large, yaitu 1204 nih. Misalnya aku kurangnya. Nah, ini dia udah ukuran 1200, dia akan menuju ke ukuran 1204px gitu. Jadi mungkin sekali lagi ya, coba kita ke bagian 768 dan 768px.
Nah, ini kan dia udah mendekati nih kan, dua ukuran lagi. Nah, berarti dia udah pas. Sedangkan kalau misalkan kita kurangi, nah berarti kurang di atas dari 768 itu kan dia berarti small ya. Nah, ini dia mengikuti ukuran atasnya yang lebih kecil, yaitu 640 px dengan breakpoint itu small gitu. Oke. Nah, oke. Sudah selesai bagian kontainer. Sekarang aku akan beralih ke bagian padding. Oke. Jadi padding itu sendiri tuh apa sih sebenarnya? Padding di Tailwind or Tailwind CSS ini sama di CSS biasa itu tuh sebenarnya sama aja. Cuma untuk untuk apa ya? Kan kalau misalkan di CSS biasa itu kan kita pakainya padding ya kan. Kalau misalkan di Tailwind CSS ini kita pakainya P aja, atau misalnya kayak kan kalau misalkan di CSS gitu ada padding bottom, padding left, padding left right. Nah, itu bisa disingkat kayak misalnya PB, PT, PL gitu. Nah, jadi padding sendiri itu adalah untuk memberikan jarak antara konten di dalam elemen dan tepi elemen tersebut gitu. Jadi, nah kalau misalkan di padding ini sendiri udah ada aturannya. Jadi setiap 4px itu sama aja kayak 0,25 rem. Jadi kalau misalkan di Tailwind CSS ini kan kalau misalnya di Tailwind CSS ini kan dia pakainya P, misalnya P1, P2, P3 gitu. Kalau misalkan kita pakainya P2, nah itu dia berarti jadinya 8px. Kalau misalkan kita pakainya P3 itu berarti 12px, tinggal dikaliin aja gitu. Nah, untuk contoh-contohnya juga kayak tadi aku bilang, ada PT padding top, PB padding bottom, PL padding left, PR padding right, PX itu padding horizontal atau yang kanan kiri left right, terus PY itu padding vertikal atau top sama bottom, atas sama bawah gitu. Nah, sekarang kita langsung ke codingan aja, kita kasih contoh. Kita kasih komen lagi bagian padding misalnya. Padding, oke. Nah, untuk fokus sama bagian paddingnya, yang sebelumnya kita kasih komen juga. Nah, kontrol ada tanya, oke. Kita ke padding. Jadi sama seperti sebelumnya kita nambahin div. Di sini aku mau tulis bagian padding. Oke. Terus di div ini kita kasih class. Nah, class terus kita ubah warnanya jadi mungkin kita kasih BG deh. BG red kali ya. Nah, BG red 500 deh. Terus itu text white jangan lupa biar kelihatan. Text white. Oke. Nah, coba kita Ctrl S. Nah, ini dia udah berubah jadi bagian padding dan warnanya juga udah berubah. Ini kita bisa exit dulu, oke. Terus untuk memunculkan paddingnya kita bisa tambahin P berapa misalnya, P4 misalnya. Nah, P4 itu dia berarti udah 16 pixel karena tadi 1 P itu di 4 pixel. Jadi kalau misalnya P4 itu dia berarti 16 pixel. Coba kita Ctrl S. Nah, ini dia udah berubah paddingnya menjadi 16 pixel.
Nah, coba kalau misalkan kita ubah lagi. Misalnya jadi P6. Nah, P6 itu kan berarti 16 pixel, ya kan? Oke. Sekarang kita coba kalau misalkan kita pakai padding right, padding left yang tadi. Misalkan di sini aku mau ganti jadi padding top, misalnya PT. Nah, kita tambahin aja di Ctrl S. Nah, jadi dia cuman bagian atasnya aja, ya kan? Terus kalau misalkan kita tambah PB misalkan, tuh jadinya padding bottom aja, jadi bawahnya aja. Terus kalau misalkan kita PL padding left, berarti leftnya aja, berarti dari kirinya aja gitu. Terus kalau misalnya padding right, nah coba kita Ctrl S. Nah, bagian kanannya aja. Terus kalau misalkan kita PX, PX itu yang atas bawah, kanan kiri, maaf, kanan kiri, ya kan? Terus kalau misalkan kita pakainya PY atau yang vertikal atas bawah, nah atas bawah. Nah sekarang gimana kalau misalkan kita mau spacing, kita mau customize ukurannya. Misalkan kita ke bagian sini. Nah, kita lihat dulu di bagian padding spacing. Nah, di sini ada customizing your theme. Nah, di sini caranya itu kita tinggal di bagian theme yang tadi kita tambahin dash spacing, terus kalian terserah kalian mau berapa px. Nah, coba di sini kita enter, terus kita strip spacing .2. Misalnya di sini aku mau 2px. Jangan lupa titik koma. Nah, tapi sini kita lihat dulu nih. Nah, di sini dia lagi P3, berarti lagi padding nih, lagi 12px karena kan tadi 4 kan, jadi 4 kali 3. Nah, jadi kalau misalkan kita 3, nah sini 2, berarti jadinya 6px. Coba kita Ctrl S. Nah, ya kan? Coba kalau misalnya kita bikin lebih besar lagi. Coba misalkan kita pakai P5 misalkan. Nah, dia lebih besar lagi. Coba kalau misalnya kita bikin lebih besar lagi. 7, 8 deh. Oke. Nah, dia lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau customize, bisa nih di bagian theme. Pokoknya kalau misalnya mau customize gitu, kalau nggak theme ya pakai kurung yang kaku. Misalkan nih kalian mau pakai kurung yang kaku, misalkan coba kita shift alt down aja. Misalnya nih di bagian sini misalkan kalian mau pakai ini, misalkan kurung kaku. Misalnya di sini aku pakai 22,5 px misalnya. Coba ini kita ganti jadi PI aja. Coba Ctrl S. Nah, ini jadi 2. Coba kita Shift Alt I. Salah. Ctrl Shift I. Nah, coba kita bagian. Nah, kita bagian ini. Nih kan. Sini dia udah 22,5 berarti dia udah masuk, ya kan. Terus bagian
bagian ini, bagian padding. Tuh. Kan tadi di sini kita pakainya PY kan. PY itu padding top sama bottom. Nah, berarti benar. Top sama bottomnya dia 32. Karena tadi kita pakainya PY-nya 8. 8 kali 4, 32. Gitu. Nah, oke. Jadi selanjutnya di sini aku akan menjelaskan materi selanjutnya itu tentang margin. Oke. Margin itu sebenarnya dia temenan banget ya sama padding. Jadi dia itu sama-sama ada di bagian spacing. Nah, kita ke margin. Jadi sebelumnya margin itu apa sih? Jadi sebenarnya margin itu adalah margin ini digunakan untuk memberikan jarak antara elemen dengan elemen lain di sekitarnya. Kalau misalkan padding kan tadi dia jarak antara konten di dalam elemen dan tepi elemen. Nah, kalau misalkan margin ini dia elemen antar elemen gitu. Dan untuk ukurannya juga sama. Kalau misalkan 4px itu sama aja dengan 0,25 rem. Jadi naiknya itu setiap 4 pixel gitu. Nah, ini sama juga kayak padding. Kalau misal MT margin top, kalau MB margin bottom, ML margin left, terus MX margin horizontal yang kanan kiri, sama MY itu margin vertical yang top bottom. Sebenarnya beda. Kalau margin M, kalau padding P gitu. Oke. Ini kita langsung aja ke contohnya. Oke. Jadi di sini kita bikin komen dulu di sini. Salah. Kontrol. Nah. Oke. Nah, sekarang di sini kita tambahin bagian apa tadi? Margin. Oke. Nah, kita tambahin div. Misalkan di sini aku mau nulis bagian margin. Nah, di div-nya kita tambahin kelas. Untuk menampilkan tulisan bagian marginnya pasti kita butuh yang namanya background. Aku sini mau pakai background ini aja gray 900. Habis itu jangan lupa text white. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia udah muncul, jadi berarti udah bekerja. Selanjutnya di sini kita tambahin marginnya nih. Kan kalau misalnya di Tailwind kan pakainya M ya. Misalnya M kita mau pakai berapa nih? M4 misalnya. Kalau M4 itu berarti kan 16 pixel karena 4 kali 4. Tuh. Nah, ini kita udah. Nah, ini udah ya, 16 pixel. Nah, ini coba ya untuk kita coba. Nah, ini udah ya 16 pixel nih dari sini ke sini. Coba kalau misalnya kita ganti jadi apa ya? Nih, dia udah ada artinya di sini sama dengan 16 pixel.
Coba kalau misalnya kita jadi 5 misalnya, Ctrl S. Ini kita hilangin dulu ya. Nah, ini juga sama, misalnya kita Ctrl Shift I lagi misalnya. Coba kita Nah, ini dia marginnya udah tahu nih 20 ya kan, karena tadi kita udah marginnya itu kita kasih berapa tadi? 5 ya, berarti 5 kali 4 tinggal 20 ya kan. Nah, sekarang kita mau kasih yang yang customize. Kita tinggal Ctrl Shift down, lupa, Ctrl Alt down. Nah, di sini coba kita bedain. Di sini aku mau pakai bukan M5, tapi kita pakai yang kurung kaku kayak yang atas ini. Misalkan di sini aku pakai 27,5 misalkan. PX. Coba kita Ctrl S. Nah, di sini dia udah kebentuk baru. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, dia udah ada tulisannya nih 27.500. Ya, berarti udah tahu ya guys. Kalau misalkan misalnya M5 ya kita pakai manual. Coba kalau misalkan kalian mau custom, kalian bisa tinggal tulis aja pakai kurung kaku 27,5. Atau kalau misalkan kalian mau custom kayak coba kita buka sama region, terus customizing your theme. Nih kalian bisa juga nih pakai misalkan spacing di style, kalian juga bisa itu. Cuma aku mau naruh yang bagian customize langsungnya aja, yang pakai kurung kaku gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai kalau misalkan kalian mau customize kayak gini ya bisa aja gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kita beralih ke bagian typography. Oke, kita cari typography. Oh, nggak bisa guys, karena typography itu dia emang kayak bagian dari semuanya gitu. Typography. Nah, ini typography. Jadi banyak banget guys, di dalam typography itu banyak banget. Ada font family, ada font size, ada font smoothing, terus ya ada di style type, terus ada text decoration, sampai konten. Cuma di sini aku ngejelasin yang awal-awal aja, basic-basic aja, karena kalau semuanya bakal banyak banget gitu. Jadi di sini kita sekarang aku mau nyontohin yang typography yang font family. Oke. Jadi di sini si Tailwind sendiri dia menyediakan tiga font, yaitu ada font sans, font serif, sama font mono. Coba kita langsung sini aku mau buat komen lagi di bagian typography. Oke. Nah, ini kita komen dulu. Oke. Terus kita bikin komen lagi bagian font family ya, font family. Oke.
kita buat div. Terus di sini ceritanya aku mau nulis apa ya? Bagian font family. Oke. Di sini kita kasih class oh ya, sebelumnya aku lupa, aku belum jelasin apa itu typography. Jadi typography itu adalah bagian penting di desain web karena memengaruhi cara pengguna membaca dan memahami konten. Jadi Tailwind CSS itu menyediakan berbagai utility classes yang memudahkan kita untuk mengatur font size, font weight, text alignment, line height, dan decoration. Nah, salah satunya ini kayak font family sama font size yang akan aku jelaskan. Nih contohnya. Nah, di sini aku mau buat 3 karena tadi kan Tailwind sendiri menyediakan 3 font, ya kan? Jadi aku mau buat 3. Nah, di sini kita tulis tadi yang pertama itu ada font serif. Ini ada font serif, terus ada font mono, dan yang terakhir ada font mono. Oke, coba kita Ctrl S. Nah, dia bentuknya udah kayak gini ya guys, kita besarin aja biar kelihatan. Nah, kegedean. Oke. Nah, di sini dia udah muncul. Nah, tapi di sini kalau misalkan kalian mau pakai fonts yang lain itu bisa banget. Contohnya kalian mau pakai dari Google Fonts itu bisa. Contohnya kita pakai nih. Oke, contohnya aku di sini mau pakai Nunito lah, Nunito. Nah, aku mau pakai Nunito, kita pencet get embed code. Nah, di sini karena aku mau pakai Nunito, jadi yang sebelum-sebelumnya aku hapus dulu. Oke. Sini kita pakai import. Nah, kita copy yang ini aja. Kita Ctrl C. Nah, kita balik ke atas di bagian sebelum sini. Jadi di sini kita bikin style lagi. Nah, kita paste. Nah, udah kayak gini, kita di sini tulis di bawah spacing. Ada belum, kita dash terus font. Aku kan tadi pakainya Nunito ya, Nunito. Nah, kita copy bagian font family-nya. Ini Ctrl C, Ctrl V. Oke. Karena di sini kita udah cantumin, jadi di sini kita bisa tambahin lagi. Nah, terus di sini kita tambahin font Nunito. Kita Ctrl S, kita lihat. Nah, di sini dia udah muncul. Mungkin dia mirip ya sama font-font yang di atas ini, cuman
Ini adalah font Nunito yang tadi aku tambahin. Oke, selanjutnya kita akan ke font size. Nih, kita ke font size. Nah, jadi di font size ini dia kayak padding tadi ya. Dia ada ukuran-ukurannya, kayak misalnya 2XL, terus kayak small, medium gitu-gitu. Nah, ini si font size ini dia juga ada text XS. Dia itu 12px, terus text SM small itu 14px, habis itu base LG XL sampai 9XL itu dia 128px, atau ini dia custom nih yang ini. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Nah, ya seperti biasa kita blok dulu. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi control font size. Oke. Kita buat div lagi. Sini aku tulis bagian font size. Terus ini kita kelasnya. Nah, kita tambahin yang tadi nih, misalkan ada text XS, text SM, nih, text XS misalkan. Oke. Terus kita mau buat 4 juga. Oke. Terus ini nih. Udah ada keterangannya di sini kalau misalkan dia XS itu dia 12px. Nah, sekarang kita ganti jadi apa tadi? Bawahnya aku mau ganti jadi SM sama base. SM base. Nah, coba kita lihat dulu ya, Ctrl S. Nah, ini typo ya guys, harusnya size tapi jadi size. Nah, ini yang ini belum kita apa-apain. Nah, ini dia dari yang kecil ke besar, tadi dia XS, SM ke base. Nah, coba yang bagian ini kita pakai yang custom. Kita pakai custom. Nih, bisa juga kalian pakai yang ini yang theme. Cuma aku di sini mau pakai customnya sama kayak yang di atas ini. Misalnya jadi aku mau ukuran misalnya 8px. Coba Ctrl S. Nah, dia walaupun kecil tapi udah jadi ya guys. Tadi kita custom jadi 8px. Jadi ini dari yang 12, terus ini berapa tadi? Pokoknya sampai ini tadi 8px, makanya dia lebih kecil daripada yang si base SM sama yang XS.